Hari ini panjang dan berat sekali. Kamu jogging beberapa kilometer pagi tadi. Lalu kamu duduk seharian di kantor demi membuat aplikasi seluler untuk meningkatkan kualitas tidur. Malamnya, kamu ke bioskop bersama teman-teman dan baru pulang sampai larut. Akhirnya ketemu kasur. Kamu meloncat ke sana, menatap keluar jendela dan memandangi bulan yang digantikan perlahan oleh matahari. Lalu kamu sadar ada hal aneh yang sedang terjadi. Satu hari tanpa tidur. Kamu bangkit dari tempat tidur dan saat melihat jam, kamu bingung. Sudah 6 jam sejak kamu sampai rumah. Suhu di kamarmu normal, kamu sudah mandi, meredupkan lampu, dan kamu jelas mengantuk. Tapi ada yang mengganjal. Kamu berangkat ke kantor dan bercerita ke rekan kerjamu bahwa kamu merasa kurang sehat hari ini karena belum tidur semalaman. Dia pun menjawab, semalam dia juga tidak bisa tidur. Kalian merasa lelah, pekerjaanmu tidak kunjung maju, suasana hati semua orang kian memburuk. Saking ngantuknya, kamu membatalkan semua rapat sore. Akhirnya, hari kerja berakhir dan kamu meninggalkan kantor. Kamu memesan taksi, si sopir menguap dan mengaku dia hampir tidak tidur semalaman. Dia merasa lelah dan menerobos lampu merah. Untungnya, dia berhasil menghindari kecelakaan. Kamu keluar dari mobil, pergi ke toko buah, dan melihat semua orang di sekitarmu juga lelah. Kamu kembali pulang, menyalakan TV, dan sadar bahwa semua orang di seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Entah kenapa, semua orang tidak bisa tidur. Tidak ada yang tahu berapa lama ini akan berlanjut. Tapi para ilmuwan sedang berusaha memecahkan masalah ini. Oke, pikirmu, kamu sudah lelah dan pasti akan tidur beberapa detik lagi. Kamu jatuh ke kasur, menutup mata, dan berbaring di sana. Semua suara di luar jendela terdengar. Suara tetanggamu yang sedang cekcok di balik dinding, suara ponselmu yang berdering. Semua suara ini mengganggumu. Kamu memasang penutup telinga, memakai penutup mata, membungkus diri dengan selimut, dan sekarang detak jantung dan suara napasmu yang menghalangimu tidur. 2 hari tanpa tidur, kamu meninggalkan rumah dengan marah dan lelah. Semua orang di jalan punya kantong mata. Mereka juga terlihat kesal. Kamu ke kantor dan berdebat dengan kolegamu. Atasanmu mengizinkan semua pegawai pulang cepat. Karena bekerja seperti ini sangatlah tidak memungkinkan. Kamu berjalan berkeliling kota dan merasa takut. Sirene mobil, orang yang lewat, semuanya bukan cuma bikin jengkel, tapi juga bikin kamu ngeri. Jalan menuju rumah terasa begitu berat bagimu. Kamu belum tidur selama 48 jam lebih. Rasa cemas mulai muncul di dalam dirimu. Kamu pun super lelah dan merasa stres sekali. Lebih dari 7 miliar orang juga mengalami hal yang sama saat ini. Dan sore harinya, pembawa berita TV yang juga mengantuk melaporkan bahwa semua penerbangan telah dibatalkan. Selain itu, mengendarai mobil atau kendaraan apapun juga dilarang. Semua orang harus tetap di rumah, tapi para ilmuwan mengaku hampir berhasil memecahkan misteri ini. 3 hari tanpa tidur. Di TV, program meditasi dan hipnosis disiarkan agar orang-orang bisa tidur. Tapi hasilnya nihil. Jurnalis dan presenter TV tidak lagi muncul. Orang-orang tak bisa bekerja dengan normal dalam kondisi seperti ini. Kamu minum banyak kopi, tapi sia-sia. Semua mal dan bahkan minimarket ikut tutup. Orang-orang ngantuk berkeliaran layaknya zombie di jalanan. Berita darurat tayang pada siang hari di semua saluran TV. Si pembawa acara tidak bisa membaca naskahnya dengan jelas. Dia tergagap-gagap, bingung melafalkan kata-kata, tapi masih mengucapkan topik utamanya. Para ilmuwan belum bisa mengetahui penyebab insomnia global ini, karena mereka juga ingin tidur dan tidak bisa bekerja lagi. Meski mendengarnya, kamu tidak begitu peduli. Tiba-tiba, listrik padam. Semua pabrik dan pembangkit listrik tidak lagi berjalan. Listrik disuplai seadanya dan dimatikan beberapa kali sehari untuk menghemat daya. Orang-orang mengamuk, mereka turun ke jalan dan menuntut penjelasan. Unjuk rasa sudah berlangsung beberapa jam, toko-toko tutup, tapi semua orang tetap datang demi kopi. Hanya dalam beberapa menit, kopi menghilang dari mana-mana. Kalau kamu tidak bisa tidur, kopi mungkin membantumu segar sedikit. Tapi kali ini tidak ada gunanya, kamu cuma kembali segar beberapa menit. Unjuk rasa berakhir dengan cepat karena orang-orang kian lelah. Mereka kembali ke rumah dengan kesal dan letih. Beberapa orang yang tetap berunjuk rasa yakin semua ini ulah paus. Sementara yang lain berpikir bahwa insomnia sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, tapi kita tidak menyadarinya. Kamu mengecat ulang tembok di rumah menjadi jingga karena menurutmu ini adalah warna yang pas agar kamu cepat mengantuk.
Sayang, kamu dan semua orang salah. Setelah 3 hari tanpa tidur, pikiran kita menjadi kacau. Delusi dan bahkan ilusi muncul. Kamu duduk di tempat tidur karena takut menginjak lantai. Seluruh kamarmu dirubungi kucing kecil bergigi tajam. Dan tempat tidurmu adalah tempat paling aman. 4 hari tanpa tidur, kucing-kucing itu sudah menghilang. Dan kamu mencoba membuat sarapan. Selama beberapa jam, kamu mencoba menyendok kuah pakai garpu. Lalu kamu tersadar, kamu tidak lapar. Tubuhmu nggak mau makan lagi. Kamu cuma amat sangat ingin tidur. Laporan khusus tayang di TV. Ada pterodaktil turun ke jalanan dan membagikan burger gratis ke semua orang. Kamu tidak mau ketinggalan dan bergegas keluar. Yang datang cuma sedikit. Ada yang tertawa, ada yang berbicara dengan angin. Dan kamu sudah lupa kenapa kamu kesini. Di hari keempat tanpa tidur, pandangan realitasmu mulai kacau. Otakmu mengaburkan garis antara kenyataan dan imajinasi. 5 hari tanpa tidur. Kamu bukan di rumah karena konsep rumah tidak ada lagi. Kamu seperti orang lain, makin menjauh dari kenyataan. Untungnya, jalanan tidak kacau. Semua orang terlalu lelah dan letih untuk membuat masalah. Dunia kini kelihatan seperti akuarium raksasa, tempat orang-orang berenang seperti ikan kecil. Ingatanmu makin menumpul. Kamu tidak ingat di mana kantormu dan apa tujuan hidupmu. Sebaliknya, kamu mencoba mengejar unicorn yang berlari melintasi padang rumput hijau. Orang lain juga berlari bersamamu. Tapi ternyata mereka semua cuma ilusi. Kamu tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu apa-apa kecuali satu hal. Kamu sangat mengantuk. 6 hari tanpa. Apa artinya tanpa? Apa yang terjadi? Aku siapa? Tubuh manusia tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Untuk menghemat tenaga, kamu duduk di bangku dan terus menunggu sesuatu tak menentu. Mereka yang kuat dan sehat terus berjalan tanpa tujuan mengitari kota. Ada orang yang masuk ke toko dan mengambil banyak makanan dari sana. Tapi dalam perjalanan pulang, semua bawaannya hilang. Ada juga seorang perempuan yang melompati jurang imajiner. Kamu melihat langit berubah ungu dan petir es mulai tumbuh dari tanah. Kamu menghabiskan beberapa jam di bangku taman. Atau mungkin cuma beberapa detik. Atau mungkin sudah beberapa tahun. Konsep waktu telah hilang. Lalu, di suatu titik, kamu akhirnya bisa tidur. Kamu teler begitu saja karena alasan yang tidak diketahui. Mimpi kembali menyapa peradaban manusia. Ketika ini terjadi, orang-orang seperti pingsan. Selama 2 hari berikutnya, semua orang tidur. Hujan, cuaca panas, dingin, burung. Tak ada yang bisa membangunkanmu. Seluruh dunia tengah mengalami tidur paling nyenyak dalam sejarah. Sementara itu, hewan liar memenuhi jalanan kota karena sampah yang menumpuk. Populasi tikus meningkat. Alam dan udara jadi lebih bersih. Kamu bangun dengan mulut kering. Seluruh tubuhmu sakit. Tenagamu habis dan bicara rasanya sulit. Untungnya, kamu tertidur di dekat air mancur. Jadi, kamu segera meloncat ke dalamnya dan air dingin menyegarkan pikiranmu. Kamu mencoba mengingat apa yang terjadi. Orang-orang di sekitar perlahan ikut bangun. Kamu pun membantu mereka menyadarkan diri. Kehidupan manusia kembali ke ritme awalnya. Para ilmuwan telah menemukan bahwa fenomena tidak dikenal yang membuat orang-orang tidak tidur ini berlangsung tepat 7 hari. Kini, semua orang menjaga kualitas tidur mereka. Aplikasi seluler yang telah kamu kembangkan selama beberapa bulan kian populer dan membuatmu menjadi miliarder.